Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ekonomi pada hari ini walaupun dalam keadaan daring. Hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi di era digital berkaitan erat dengan konsep dasar ilmu ekonomi, kelangkaan, pilihan, hingga skala prioritas. Pastikan kalian menyimak, karena di akhir video kalian akan diajak menganalisis, membandingkan, menyimpulkan, dan merumuskan solusinya layaknya ekonom muda. Perhatikan berbagai aktivitas ini: membeli makanan, menggunakan transportasi online, memesan barang hingga luar negeri hanya dari ponsel. Semua kegiatan tersebut adalah contoh nyata bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, apa kesamaan dari semua kegiatan tadi? Betul, semua kegiatan itu melibatkan upaya manusia memenuhi kebutuhan, dan itu adalah inti dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia dan masyarakat memilih di antara berbagai alternatif untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, agar kebutuhan yang tidak terbatas dapat terpenuhi. Konsep ini semakin jelas terlihat dalam era digital, ketika teknologi membantu manusia mengambil keputusan ekonomi lebih cepat. Sekarang, mari kita bandingkan dua cabang utama ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Misalnya, bagaimana Tokopedia menentukan harga produknya, atau bagaimana GoFood memberi diskon agar lebih banyak pelanggan. Sedangkan ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, hingga kebijakan fiskal dan moneter. Di sini, Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan berikut. Ketika harga BBM naik secara nasional, apakah itu contoh ekonomi mikro atau makro?
Ya, benar. Itu adalah isu ekonomi makro karena dampaknya mempengaruhi seluruh perekonomian. Jadi, membandingkan keduanya membantu kita memahami bagaimana fenomena di era digital dipengaruhi oleh keputusan individu maupun kebijakan negara. Kita sering mendengar bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan akan makanan, internet cepat, gadget baru, transportasi yang nyaman terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Tetapi ingat anak-anak, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Itulah yang menyebabkan kelangkaan. Coba renungkan sebentar. Mengapa tiket konser viral seperti Blackpink atau Coldplay sangat cepat habis padahal banyak peminatnya? Betul, karena barang yang dibutuhkan banyak, tetapi jumlah kursi atau tiketnya terbatas. Itulah contoh nyata dari kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, terbatasnya sumber daya seperti sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Yang kedua, kebutuhan meningkat. Yang ketiga, distribusi tidak merata. Yang keempat, ketergantungan dengan teknologi. Dan yang kelima, perubahan alam dan cuaca. Semua itu mendorong kita untuk membuat pilihan ekonomi yang sangat tepat. Sekarang bayangkan, kalian hanya punya uang 50.000, tapi kalian ingin beli kuota, jajan, dan menabung. Sayangnya, uang kalian ini tidak cukup untuk semua. Inilah inti dari ilmu ekonomi. Kita harus memilih. Ketika memilih, kalian harus membuat skala prioritas, yaitu urutan kebutuhan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Ayo, coba praktik. Jika kalian di posisi itu, mana yang akan kalian pilih dulu? Pilihan yang tidak diambil disebut opportunity cost atau biaya peluang. Di era digital, keputusan ekonomi seringkali lebih cepat. Misalnya, memilih paket internet, memilih metode pembayaran digital, atau memilih marketplace dengan harga termurah. Maka, merumuskan alternatif dan membuat skala prioritas adalah kemampuan penting dalam ekonomi modern.
Baik, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, ekonomi adalah ilmu tentang pilihan. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ekonomi terbagi menjadi mikro dan makro yang memiliki fokus yang berbeda. Yang ketiga, kelangkaan. Muncul karena kebutuhan terus bertambah sementara sumber daya terbatas. Yang keempat, manusia harus membuat pilihan dan skala prioritas, terutama dalam kondisi ekonomi digital yang berubah cepat. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Pastikan kalian mengerjakan lembar kerja yang telah saya siapkan untuk menguji kemampuan analisis, perbandingan, kesimpulan, dan perumusan solusi kalian. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk mempelajari sumber pendukung agar materi ini semakin kuat pemahamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.